Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang rumus trigonometri berbentuk A cos X plus B sin X plus sama dengan C dan dua persamaan dengan dua variabel. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu persamaan trigonometri berbentuk A cos X derajat plus B sin X derajat sama dengan C. Nah, untuk menyelesaikan persamaan A cos X derajat plus B sin X derajat, maka ruas kiri atau nilai C kita ubah menjadi K cos X kurang alfa derajat dengan cara sebagai berikut. A cos X derajat plus B sin X derajat sama dengan, nah nilai C nya ini kita ganti menjadi ini, K cos X kurang alfa derajat, di mana nilai ulangi dulu di mana nilai K lebih besar daripada 0 dan 0 lebih kecil daripada alfa. Alfa lebih kecil daripada 360 derajat. Karena pada materi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa cos X kurang alfa derajat sama dengan cos X derajat kali cos alfa derajat plus sin X derajat kali sin X sin alfa derajat. Maka A cos X derajat plus B sin X derajat sama dengan K cos X derajat cos alfa derajat plus sin X derajat kali sin alfa derajat. Nah, selanjutnya nilai K ini kita kali masuk menjadi K cos X derajat kali cos alfa derajat plus K sin X derajat sin alfa derajat, atau K cos alfa derajat kali cos X derajat plus K sin alfa derajat kali sin X derajat. Maka K cos alfa derajat sama dengan A dan K sin alfa derajat sama dengan B, dan K kuadrat cos kuadrat alfa derajat sama dengan A kuadrat, K kuadrat sin kuadrat alfa derajat sama dengan B kuadrat. Nilai ini kita jumlah menjadi K kuadrat cos kuadrat alfa derajat plus sin derajat kuadrat alfa derajat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Karena kita telah mengetahui nilai cos kuadrat alfa derajat plus sin kuadrat alfa kuadrat sama dengan 1, maka K kuadrat kali 1 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau K kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk menyederhanakan nilai K, maka K sama dengan akar A kuadrat
plus B kuadrat, di mana nilai K itu adalah nilai tertentu. Karena K lebih besar daripada 0, maka letak alfa ditentukan oleh cos alfa derajat dan sin alfa derajat, yaitu tanda A dan B. Setelah A cos alfa derajat plus B sin X sin alfa derajat ditentukan oleh cos X kurang alfa derajat, maka berarti K cos X kurang alfa derajat sama dengan C. Dan secara langsung X dapat dicari. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal yang dijelaskan oleh Ahmad Samad. Baik, di sini saya akan membahas dua contoh daripada materi pertama, yaitu persamaan trigonometri berbentuk A cos X derajat plus B sin X derajat sama dengan C. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal pertama. Tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan dari 7 cos X derajat plus 4 sin X derajat sama dengan 5 untuk 0 lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil daripada 360 derajat. Misalkan 7 cos X derajat plus 4 sin X derajat sama dengan nilai 5-nya ini kita ganti menjadi K cos X min alfa derajat, di mana K-nya lebih besar daripada 0. Maka K cos X derajat kali cos alfa derajat plus sin X derajat kali sin alfa derajat sama dengan K-nya kita kali masuk, sama seperti yang dijelaskan oleh saudara Sahrizal. K cos X derajat kali cos alfa derajat plus K sin X derajat sin alfa derajat, atau K cos alfa derajat cos X derajat plus K sin alfa derajat kali sin X derajat. Maka dapat kita tentukan bahwa K cos alfa derajat itu sama dengan 7 dan K sin alfa derajat itu sama dengan 4. Nah, pada materi yang dibahas oleh saudara Sahrizal tadi, tangan alfanya sama dengan 4/7. Nah, di sini tangan alfa itu sama dengan alfa derajat sama dengan B per A, di mana alfa ini sama dengan nilai tertentu dan ditentukan oleh tanda cos alfa dan sin alfa, yaitu tanda A dan B. Tangan alfa derajat 4/7 itu sama dengan 0,571, sehingga
alfa itu sama dengan 29,7 derajat. Sebab terletak di kuadran pertama. Dengan demikian, dapat kita tentukan juga bahwa nilai K-nya sama dengan akar 7/2, 7 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 65. Nah, dengan demikian 7 cos X derajat plus 4 sin X derajat itu sama dengan akar 65. Kita ganti K-nya menjadi akar 65 kali cos X min 29,7 derajat. Nah, ini 29,7 derajat itu adalah merupakan nilai daripada alfa. Sehingga akar 65 kali cos X min 29,7 derajat sama dengan 5. Nah, selanjutnya akar 65 ini kita pindah ruaskan menjadi cos X min 29,7 derajat itu sama dengan 5 akar 65. Selanjutnya cos ini kita pindah ruaskan lagi ke sebelah kiri, sehingga X sama dengan 29,7 derajat X dikurang 29,7 derajat sama dengan, karena cos apabila pindah ke ruas sebelah menjadi RC cos 5 akar 65. X dikurang 29,7 derajat sama dengan ARC cos 5 akar 65 ini sama dengan 51,67 derajat. Nah, selanjutnya X sama dengan 51,67 derajat dikurang 29 pindah ruas menjadi plus, min 29-nya menjadi 29,7 derajat. Nah, di sini dapat kita temukan bahwa X-nya sama dengan 81,37 derajat, atau kita bulatkan jadi 81,4 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 81,37 derajat atau 81,4 derajat. Baik, kemudian kita masuk kepada contoh soal kedua. Contoh kedua, yakni selesaikanlah persamaan cos X min sin X sama dengan min 1, di mana nolnya lebih kecil daripada X, lebih kecil atau sama dengan X, dan X lebih kecil daripada 2V. Sama seperti halnya pada contoh pertama, yaitu kita ganti ruas sebelah kirinya menjadi K cos X min alfa derajat, di mana K-nya lebih besar daripada 0. Nah, setelah itu maka
dapat kita tentukan bahwa K cos alfa derajat itu sama dengan 1 dan K sin alfa derajat sama dengan min 1, di mana nilai K-nya sama dengan akar 1 kuadrat plus min 1 kuadrat sama dengan akar 2, dan tangan alfanya sama dengan 1, di mana alfa terletak di kuadran 4, sehingga alfanya sama dengan 7/4 pi. Maka cos X min sin X sama dengan akar 2 cos X min alfanya kita ganti menjadi 7/4 pi, dan akar 2 cos X min 7/4 pi sama dengan 1, sehingga cos X min 7/4 pi sama dengan min 1 per akar 2, yang dimana akar 2 nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Nah, sehingga kita hasilkan X min 7/4 pi sama dengan ARC cos min 1 per akar 2 3/4 pi plus K kali 2 pi, atau X min 7/4 pi sama dengan 5/4 pi plus K kali 2 pi. Nah, untuk K sama dengan min 1, maka X sama dengan 1/2 pi atau X sama dengan pi. Nah, dapat kita temukan penyelesaiannya bahwa X sama dengan 1/2 pi atau X sama dengan pi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu dua persamaan dengan dua variabel yang akan dibahas oleh saudara Muhammad Fahri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi yang kedua, yaitu dua persamaan dengan dua variabel. Ada 4 bentuk persamaan dari dua persamaan dua variabel dalam trigonometri. Yang pertama itu X plus minus Y sama dengan alfa, dan sin X plus minus sin Y sama dengan P. Yang kedua, X plus minus Y sama dengan alfa,
dan cos X plus minus cos Y sama dengan P. Yang ketiga, X plus minus Y sama dengan alfa, dan sin X per sin Y sama dengan P. Dan yang keempat, X plus minus Y sama dengan alfa, dan cos X per cos Y sama dengan P. Dan itulah 4 bentuk dari dua persamaan dua variabel. Adapun cara penyelesaian statis persamaan di atas itu menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi. Cara yang pertama, X atau Y dipisahkan dari persamaan pertama, kemudian dimasukkan ke persamaan kedua. Cara yang kedua, persamaan kedua diubah, kemudian X plus minus Y alfanya dimasukkan. Dan jika teman-teman ada yang berpikir X-nya itu apa, Y-nya itu apa, alfanya itu apa, P-nya itu apa, nah, saya kasih keterangan. X dan Y itu sebagai variabel. X dan Y-nya itu sebagai variabel. Dan alfa itu sebagai konstanta, dan P-nya itu sebagai konstanta skalar. Nah, itulah pembahasan saya tentang materi yang kedua, yaitu dua persamaan dengan dua variabel. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang akan dibahas oleh saudara Muhammad Rizal Dasri. Sekian dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian contoh ketiga, yang dimana itu selesaikan sistem persamaan X derajat ditambah Y derajat sama dengan 120. Sin X derajat ditambah sin Y derajat sama dengan 1,5. Nah, pertama, X derajat ditambah Y derajat sama dengan 120. Di sini saya memindahkan X-nya karena Y akan dicari. Jadi Y derajat sama dengan 120 derajat. Oh, bukan 120 ya. 120 kurang X derajat. Nah, sin X derajat tambah sin Y derajat dengan 1,5. Jika sin X ditambah sin 120 derajat kurang X derajat sama dengan 1,5. Dengan menggunakan rumus penjumlahan, sin A plus sin B dikurang 2 sin 1/2 A plus B cos 1/2 A plus B
A plus B. Maka sin X derajat tambah sin 120 derajat kurang X derajat sama dengan 1,5 jika dianggap A sama dengan X sama dengan BA, Y sama dengan B. Nah, maka hasil dari 2 sin 100 sin 1/2 X derajat tambah 120 derajat dikurang X derajat cos 1/2 X derajat dikurang 120 derajat dikurang X derajat sama dengan 1,5. Lanjut. Dua sin 4/2 dikali 120 derajat cos 1/2 per min 120 derajat tambah 2x derajat sama dengan 1,5. Nah, di sini X-nya itu dipindahkan ke sini. Jadi 2x derajat. Jadi lanjut 2 sin 60 derajat sin 60 derajat cos min 60 derajat ditambah 2x derajat salah x derajat sama dengan 1,5. Nah, di sini 1/2-nya itu kenapa 60? Karena dari hasil 1/2 dikali 120 derajat. Di sini kenapa bisa x derajat? Kemana 2-nya? Dari perkalian 1/2 dikali 2x. Di sini juga dari perkalian 1/2 dikali 120 derajat. Jadi hasilnya min 60 derajat. Nah, lanjut. 2 sin 2 sin 60 derajat cos x derajat dikurang 60 derajat sama dengan 1,5. Nah, saya memindahkan X nya ke depan enggak. Jadi saya akan lanjut 2 kali 1/2
akar 3 cos X derajat kurang 60 derajat sama dengan 20,5. Nah, di sini kenapa hasilnya 1/2 akar 3 dari sudut 60, sudut istimewa dari sin 60 derajat. Jadi lanjut, akar 3 cos X kurang 60 derajat sama dengan 3/2. Kenapa bisa 3/2? Dari perkalian 2 kali 1/2 dikali 1,5, jadi hasilnya 3/2. Lanjut, cos X kurang 60 derajat sama dengan 3/2 per akar 3. Jadi sama dengan cos X kurang 60 derajat sama dengan 3/2 kali akar 3. Lanjut, X kurang 60 derajat sama dengan cos akar 3/2. Jadi sudut dari cos akar 3/2 itu X kurang 60 yaitu 30 derajat. Nah, jadi ini sebelah. Jadi X itu sama dengan 30 derajat ditambah 60 derajat tambah N dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat tambah N kali 360 derajat, atau X sama dengan 330 derajat ditambah 60 derajat ditambah N kali 360 derajat sama dengan 390 derajat ditambah N kali 360 derajat. Nah, nilai Y nya yaitu 120 derajat kurang X derajat sama dengan, nah, X nya itu berarti X nya itu adalah 90 derajat, jadi 120 dikurang 90 derajat sama dengan 30 derajat. Sekian dari penjelasan contoh soal nomor 3.